Halo, selamat sore. Welcome back to my channel again. Sore ini kita akan membahas tentang aglonema ya sebentar. Nah, terima kasih atas respon teman-teman kemarin. Kemarin sekitar 1 minggu yang lalu aku pernah sempat share ya di story ya tentang si Red Anjamani ya. Di situ aku share kalau aku punya sekitar 10 pohon ya. 10 pohon Red Anjamani. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 hari semuanya sudah sold out ya. Itu pun ada beberapa pelanggan atau teman-teman yang baik mungkin dari story YouTube atau dari mana itu sempat banyak aku tidak respon, dan juga aku respon tidak bisa aku kirim karena jaraknya yang terlalu jauh. Terus juga ada yang keberatan dengan ongkir ya, ongkirnya yang mahal, terus juga plus juga ada biaya karantina. Nah, so far thank you semua atas respon teman-teman ya. Yang penting untuk teman-teman kemarin ada loh yang sampai Jayapura loh aku kirim, walaupun dengan ongkirnya yang cukup wow ya, cukup lumayan lah mungkin. Untuk ongkir pengirimannya sudah bisa pakai Lion Parcel, ongkir sekitar 130 ribuan, terus juga ditambah dengan biaya karantina, dan itu belum termasuk biaya tanaman ya. Oh ya, jadi itu dulu nih sekilas ya tentang Red Anjamani ya. Kalian tahu teman-teman ya, untuk sekarang itu aglo itu harganya lagi gila-gilaan ya, lagi naik daun semua. Kemudian juga stok barangnya juga susah didapatkan, dan ya rebut-rebutan gitu ya. Dengan petani pun kita harus rebut-rebutan. Oke, sore ini kita mau bahas tentang aglonema. Jadi dari sekian puluh pot yang kemarin mau aku jual ya, nah itu ada satu yang ini aku simpan, ini hanya untuk koleksi pribadi ya, ini tidak dijual. Nah, untuk teman-teman yang sudah membeli ya, selamat ya, silakan kita mulai belajar bagaimana cara merawat aglonema. Sebetulnya pada dasarnya merawat aglonema itu tidak sulit ya, jangan dibikin ribet ya. Yang pertama, pastikan teman-teman sebelum membeli aglonema kalian harus siapkan dulu media tanamnya ya. Media tanamnya apa? Media tanamnya kalau versi saya ya, jadi saya pakai media yang simple aja yang bisa saya dapatkan di sekitar saya, atau kalau misalnya masih bisa beli online ya silakan beli online ya. Untuk media aglonema versi saya ya, di sini aku pakai sekam bakar, sekam mentah ya, kemudian ada pasir malang sedikit, ada kokopit, kemudian juga kalau pas ada humus daun bambu juga aku pakai ya. Nah, itu semua dijadikan satu ya, dicampur dengan perbandingan sekam mentahnya yang paling banyak ya komposisinya. Sekam mentah perbandingannya sekitar 50%, sisanya baru kita mix ya. Pokoknya aku pernah tunjukin ke teman-teman ya gimana cara meracik media tanam ya. Kalian bisa feel sendiri dengan tangan kalian ya. Media aglonema dia tidak suka dengan media yang terlalu padat, jadi tidak cocok kalau misalnya teman-teman pakai media tanam untuk sayur-sayuran ya, karena dia terlalu padat dan dia terlalu banyak kandungan tanahnya. Sedangkan untuk media aglo di sini saya nggak pakai media tanam tanah ya. Nah, di situ yang penting pertama siapin dulu potnya ya, jangan lupa siapin pot, kemudian juga siapin juga media tanam. Nah, setelah aglonemanya datang atau sampai ya, yang pasti kita akan buka packagingnya ya, kardusnya kita buka, lalu kita angin-anginkan ya, kita rehatkan sebentar sekitar beberapa jam, taruh di tempat yang teduh. Setelah di tempat yang teduh, silakan sore hari sekitar ya jam 5 jam 6 seperti ini ya, boleh teman-teman mau proses tanam silahkan ya. Nih, nah satu lagi ya, yang banyak saya perhatikan adalah salah satu kesalahan ya, pemilihan ukuran pot ya. Jadi kalau memilih pot tidak perlu yang besar-besar, apalagi yang masih kecil seperti ini ya. Ini masih kecil ya, masih sekitar ya 8-9 daun. Ini saya pakaiin pot ukuran 15 cm ya. Ini pakai merek Honey ya, merek Honey, dan yang paling kecil tuh memang ukuran 15 cm. Nah, kadang saya suka melihat ada teman-teman dia pakai pot yang gede ya, ukuran 25 cm,
ini gitu ya, itu terlalu besar ya, karena sedangkan size-nya itu masih kecil ya. Dia bilang supaya akarnya cepat gede, sebetulnya menurut saya itu nggak terlalu berpengaruh ya. Jadi cukup dengan pot yang sewajarnya, jangan yang terlalu besar, jangan yang terlalu kesempitan juga, yang terlalu kecil juga nggak bagus. Pokoknya yang sedang ya. Biasanya kalau pakai pot hitam yang biasa ya, pot plastik hitam itu saya pakai pot ukuran 15 juga. Ini yang merek tawon ukuran 15, yang paling kecil ya. Nih. Oke, setelah teman-teman tanam ya, jangan lupa kalian mesti punya juga vitamin B1 ya. Terserah ya kalian mau pakai merek apa aja. Ada yang B1 Thailand yang impor, ada yang B1 Liquinox seperti ini. Nah, yang penting kalian punya B1 karena ini berfungsi untuk meredakan stres pada akar ya. Nah, kalian mesti siapkan sprayer seperti ini ya, sprayer seperti ini. Lalu B1-nya kalian masukkan ke dalam botol ya. Ini isinya air. Kalian boleh pakai air galon ya atau air mineral. Takarannya ada di botol sini. Nah, untuk itu ya, setelah kalian tanam di pot ya, boleh setelah itu langsung dikocor dengan vitamin B1 tadi ya. Boleh dikocor. Nah, ini sudah aku tanam lebih kurang 1 minggu lebih ya, 1 minggu lebih. Dan untuk perawatan untuk B1 kalau sudah dia tertanam seperti ini ya, boleh teman-teman semprotkan di daun ya, seperti ini. Nih, ini aglonemanya, ini aku taruh di dalam ruangan ya, aku taruh di ruang tengah, ini bukan di luar yang di kanopi yang seperti biasa aku bikin video nih. Jadi B1-nya boleh teman-teman sekali-sekali, seminggu sekali disemprot seperti ini ya. Nah, lalu untuk pupuk silahkan teman-teman biasanya pakai pupuk apa? Mau pakai Dekastar atau Gromor atau Gandasil atau Guano atau pakai pupuk cair, itu terserah masing-masing ya. Setiap orang pasti punya pilihan masing-masing. Nah, kalau yang ini aku pakein pupuk guano aja. Jadi waktu meracik tanaman, pupuk guanonya itu aku campur dengan media. Jadi dia udah menyatu di media tanam. Nah, untuk perawatan selanjutnya aku pakein B1 seminggu sekali, disemprotkan di daun dan juga disiramkan ke media tanam. Untuk guanonya itu dia yang berupa seperti butiran kecil ya. Kalian yang rajin nonton postingan aku pasti tahu bentuknya gimana. Boleh kalian selipkan di samping-sampingnya sini, atau kalian campur dengan media tanam, atau juga kalian kalau misalnya pakai seperti Dekastar itu biasanya bertahan pupuknya untuk sekitar 6 bulanan ya katanya. Nah, untuk pemupukan itu sesuai selera teman-teman ya, mau pakai apa. Nah, di sini kebetulan ini aku mau tunjukin ke kalian, ini ada daun yang kena penyakit ya. Di sini mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini seperti gejala busuk ya, seperti virus. Nah, untuk daun yang sakit seperti ini sebaiknya kita potong ya. Ambil gunting dulu. Oke, untuk daun yang busuk seperti ini seperti kena virus ya, sama seperti monstera ya. Ini akan aku potong ya, aku akan buang di sini. Mudah-mudahan kelihatan. Hati-hati jangan sampai salah, nanti kepotong di tunas yang baru. Ini ya kita potong ya, karena daunnya ini berpotensi untuk menularkan penyakitnya ke daun yang lain. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk dibuang ya. Nih ya. Karena daun yang baru nanti akan keluar dari calon daun di sini. Ini kebetulan yang tadi aku potong itu adalah daun baru, tapi yang udah sampai di sini, setelah sampai di sini ini udah keluar tunas calon daun baru. Nih. Jadi yang ini kalau dipotong juga nggak akan bermasalah karena sudah ada keluar tunas yang baru. Kemudian juga kalau ketemu daun kuning yang seperti ini nih udah layu ya, itu juga tidak masalah kalau kita mau potong ya, karena kasihan juga kalau vitamin atau pupuknya
kita kasih terus, tapi dia menutrisi daun yang kuning seperti ini. Ya. Ini kita buang ya. Nah, jadi kita tinggalkan aja daun-daun yang sehat ya, yang tinggal di batang ini seperti ini. Nah, ini aglonema yang ini aku letakkan indoor ya, di ruang tamu ya, bukan di bawah kanopi semi outdoor yang di situ ya. Jadi dia lebih teduh, lebih aman. Dan memang sebetulnya aglonema itu adalah jenis tanaman indoor. Tapi kalau teman-teman pengen taruh outdoor, minimal kalian harus kasih paranet ya, dengan tingkat kekuatannya sekitar 65% ya kalau untuk outdoor. Jangan sampai terlalu outdoor atau jangan sampai langsung kena sinar matahari, karena itu bakalan membuat mereka gosong ya. Oke, begitu saja untuk perawatan aglonema. Semoga teman-teman pemula bisa belajar mencoba ya. Dan tetap hati-hati teman-teman yang mau belanja aglonema secara online ya. Aku sudah pernah juga share ya tips-tipsnya apa saja. Jangan sampai kalian tertipu, karena sekarang marak sekali penipuan penjualan aglonema ya. Dan juga satu hal lagi, jangan tergiur dengan harga yang murah, karena kalian harus cek dan recheck dulu pasaran harga aglonema itu sekarang berapa. Kasian kan kalau kalian harus transfer mahal-mahal tapi duitnya hilang ya, ditilep oleh si penipu ya. Banyak sekali sekarang penipuan aglonema ya. Untuk tepatnya atau untuk amannya, teman-teman bisa cek and recheck dulu profil penjualnya, dan juga kalau perlu minta video call ya dengan si penjualnya. Oke, itu aja tips-tipsnya untuk aglonema untuk pemula. Salam aglonema.